Bagian 1, Perjalanan pulang. Di sebuah kota kecil yang sepi, Dimas sedang dalam perjalanan pulang setelah seharian bekerja di kantor. Ia mengendarai motornya dengan kecepatan sedang, merasakan angin malam yang sejuk. Namun, ada sesuatu yang aneh. Motornya terasa lebih berat dari biasanya. Ia menoleh ke belakang, memastikan tidak ada yang menumpang, tetapi jalanan sepi. Hanya suara mesin motornya yang memecah keheningan malam. Ah, mungkin hanya perasaanku saja, pikirnya, mencoba menepis rasa aneh itu. Dimas terus melaju, tetapi semakin lama ia merasa ada yang tidak beres. Di tikungan jalan, dia melihat bayangan putih melintas cepat. Refleks, ia menoleh, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Bagian 2, Suasana mencekam. Sesampainya di rumah, Dimas merasa tidak nyaman. Suasana malam terasa lebih gelap dari biasanya. Saat memarkir motornya, ia merasakan bulu kuduknya merinding. Dimas mencoba mengabaikannya dan masuk ke dalam rumah. Setelah mengunci pintu, ia duduk di sofa, mencoba menenangkan diri. Suara bising dari luar semakin memperburuk suasana hatinya. Seperti ada sesuatu yang mengikuti, tapi ia tidak ingin berpikir yang aneh-aneh. Dengan cepat, ia memutuskan untuk mandi dan bersiap tidur. Bagian 3, Suara aneh. Dimas terbaring di tempat tidur, berusaha tidur. Namun, suara eduk-duk-duk di jendela membuatnya terjaga. Suara itu berulang, seakan memanggilnya. Ia mengerutkan dahi, merasakan sesuatu yang menakutkan di dalam hatinya. Dengan enggan, ia bangkit dan mendekati jendela. Mengambil napas dalam-dalam, Dimas membuka gorden pelan-pelan. Namun, apa yang ia lihat hanya kegelapan. Tidak ada apa-apa di luar, hanya angin malam yang berhembus. Dia berusaha menenangkan diri dan kembali ke tempat tidur. Bagian 4, Kembali terbangun. Beberapa menit berlalu, suara eduk-duk-duk itu muncul lagi. Kali ini, lebih keras. Dimas merasakan ketegangan meningkat. Ia bangkit lagi, lebih berani, dan membuka gorden jendela dengan lebih cepat. Saat itulah ia melihatnya, sebuah sosok putih dengan mata kosong, menggedor kepalanya ke kaca jendela. Dimas terkejut dan mundur dengan cepat, hampir terjatuh. Itu adalah pocong. Sosok itu hanya tersenyum lebar, meski tidak ada tanda kehidupan di wajahnya. Rasa takut menyelimuti Dimas saat pocong itu menatapnya. Bagian 5, Kejaran pocong. Pocong itu seolah tidak peduli dan tiba-tiba melayang, menuju lantai 2. Dimas merasa adrenalinnya meningkat. Ia harus pergi dari situasi ini. Dia berlari menuju pintu keluar, tetapi merasa ada sesuatu yang menghalangi. Mendengar suara, yeduk-duk-duk, lagi dari lantai atas, ia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Dimas mengintip ke arah tangga. Dalam ketakutan, dia memutuskan untuk memeriksa. Dengan hati-hati, ia menaiki tangga, merasakan setiap langkahnya yang berat. Bagian 6, Pertemuan yang menakutkan. Setibanya di lantai 2, suara itu semakin keras. Dimas melihat pintu kamar mandi terbuka sedikit. Dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran, ia mendekati pintu itu. Dengan cepat, ia mendorong pintu kamar mandi dan ternyata tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Dimas merasa sedikit lega, tetapi saat berbalik, pocong itu sudah ada di belakangnya. Dimas berteriak dan berlari, berusaha menjauh. Pocong itu mengikuti, terbang di belakangnya. Bagian 7, Menghadapi takut. Dimas berlari ke ruang tamu, berusaha mencari cara untuk menghindari pocong itu. Ia mengambil kursi dan menghalangi pintu, tetapi pocong itu tidak berhenti. Dengan kepala terikat kain kafan, pocong itu terus mendekat. "Siapa kau? Apa yang kau inginkan?" teriak Dimas, suaranya penuh ketakutan. Pocong itu hanya terdiam, lalu membenturkan kepalanya lagi ke kaca jendela. Dimas merasa putus asa, tetapi ia tahu ia harus menghadapi situasi ini. Bagian 8,
menghadapi kenyataan. Dengan segenap keberanian, Dimas mengingat apa yang sering diceritakan neneknya tentang cara menghadapi makhluk halus. Ia mengambil segelas air dan sedikit garam, lalu berdiri tegak menghadapi pocong. "Jika kau mau berbicara, tunjukkan dirimu," serunya dengan suara yang bergetar. Pocong itu berhenti sejenak, seolah terkejut mendengar tantangannya. Dengan perlahan, pocong itu mulai menjelaskan. Bagian 9, Kisah di Balik Pocong. "Bantu aku." Suara lembut itu muncul. "Aku tidak bisa pergi, aku terjebak di antara dua dunia." Dimas mendengarkan, merasakan ada rasa iba di dalam hatinya. Pocong itu bercerita tentang kehidupannya yang tragis, kesalahan yang membuatnya terjebak. Dimas merasa terhubung, dan perlahan mengerti bahwa pocong itu bukan ancaman. "Bagaimana aku bisa membantumu?" tanyanya. Pocong menjelaskan bahwa ia perlu ditempatkan di tempat yang benar. Bagian 10, Mencari Solusi. Dengan rasa percaya diri, Dimas menawarkan diri untuk membantu pocong itu. Mereka merencanakan cara agar pocong itu bisa pergi. Dimas menggali informasi dari cerita neneknya mengenai tempat peristirahatan yang tepat. Bersama, mereka berangkat ke tempat pemakaman tua di pinggiran kota. Sepanjang perjalanan, pocong itu mengisahkan kehidupan dan harapannya yang belum tercapai. Dimas merasa semakin terhubung dengan sosok yang sebelumnya menakutkan itu. Bagian 11, Perpisahan. Sesampainya di pemakaman, Dimas mengatur ritual sederhana. Dengan hati-hati, ia menempatkan pocong di lokasi yang tepat dan mengucapkan doa untuknya. Saat itu, Dimas merasakan kelegaan yang luar biasa. Pocong itu tersenyum, mengucapkan terima kasih sebelum akhirnya perlahan menghilang. Dimas berdiri di sana, merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menyadari bahwa ketakutannya telah berubah menjadi pengertian. Bagian 12, Kembali ke Kehidupan. Setelah pengalaman itu, Dimas kembali ke rumahnya. Malam itu terasa berbeda, lebih tenang dan damai. Ia mengingat semua yang telah terjadi, merenungkan arti kehidupan dan kematian.